Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Tradi Traka. Ternyata di mana cinta SMA nggak sekedar soal PDKT dan pulang bareng, bro. Kadang orang yang paling kelihatan sempurna di luar menyimpan sisi yang nggak pernah dilihat siapapun. Dan cowok pendiam yang dikira dingin ternyata punya dunia lain yang bikin kita pingin kenal lebih dalam. Ya, ini dia kisah cinta dua anak SMA yang saling menyimpan rahasia tapi malah nemu kenyamanan yang gak mereka sangka. Judul dari anime ini adalah Horimiya. Dan mari kita ulas lengkap alur cerita Horimiya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Dan mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Wala cici. Episode 1. Cerita ini dimulai di sebuah SMA Katagiri, di mana ada siswi yang bernama Kyoko Hori. Dia adalah anak yang pintar dan cukup populer di sekolah. Bahkan banyak yang tertarik dengan si Hori. Tapi di balik kepopulernya Hori, ternyata ada sifat yang tersembunyi. Di mana saat teman-temannya ngajak Hori pergi untuk karaoke, tapi Hori tuh lebih milih pulang terburu-buru karena dia harus pulang cepat. Yang dimana teman-temannya kira Hori tuh udah punya pacar. Padahal saat di rumah, Hori tuh harus membereskan rumah ya kan, karena ibunya tuh sering sekali lembur dan juga harus menjemput adiknya pulang sekolah. Jadi karena itu Hori tidak bisa seperti anak pada umumnya. Waduh, kayak cewek impian saja ini Hori, anjay. Udah, kenapa kamu muncul awal banget sih? Kenapa kau ini? Kayak kagak seneng aja kau sering muncul ini, sak. Ya lanjut aja dah ya. Mendok sena. Suatu ketika saat adiknya pulang tuh dia itu mimisan yang diantar oleh seseorang pria. Yang dia tuh pria ini tuh langsung mau pergi, tetapi adik Hori itu menahannya. Dan pada akhirnya Hori ngajak untuk mampir dulu. Dan nama adik Hori itu adalah Shota Hori. Pada pria ini juga kagum dengan Hori karena bisa mengurus rumah dengan memanggilnya nama Hori. Sontak nih Hori tuh terkejut ya kan, kenapa dia bisa tahu namanya. Dan pria ini tuh bilang kalau dia adalah Miyamura, yang ternyata satu kelas dengan Hori. Keesokan harinya Hori tuh gak habis pikir kalau yang kemarin itu adalah Miyamura, karena penampilannya saat di sekolah dan di luar itu sangat beda banget, bro. Pada akhirnya Hori juga ngundang Miyamura lagi karena permintaan dari Shota. Miyamura berterima kasih karena sudah mau mengundangnya lagi. Dan sejak saat itu Miyamura tuh lebih sering main ke rumah Hori. Hori juga tahu kalau Miyamura tidak seorang moe. Miyamura juga memiliki tindik ya kan, dan itu dibuat sejak SMP. Lalu keluarga Miyamura juga menjalankan toko kue dan tidak terlalu pintar juga nih orang ternyata ya. Padahal pakai kacamata, masa kagak pinter, sak. Dan keesokan hari, lalu besoknya juga akan ada diskon telur ya kan. Akan tetapi besoknya malah juru Miyamura yang beli ya kan, karena Hori ada urusan ke OSIS ya kan, yang ngebuat Miyamura pun berlari. Dan singkatnya saat udah di rumah, Miyamura tuh cerita ya kan, kalau tadi Yuki tuh melihat penampilan Miyamura kayak gini, tapi enggak ngenalin nih kan. Tapi entah kenapa perasaan Hori tuh enggak suka ya kan, kalau orang lain tuh ngelihat penampilan Miyamura yang kayak begitu. Dan begitu juga sebaliknya, Miyamura juga tidak mau penampilan Hori ini dilihat oleh orang lain. 俺も大きな声出して実は家での筋肉のつき方が良かったりって思うし。 Dan singkatnya Miyamura tuh khawatir karena ada pelajaran renang ya kan, yang dimana Miyamura tuh panik karena ada sebuah tato di badan Miyamura. Untung saja renang itu hanya pelajaran pilihan. Dan kenalin, ini adalah Ishikawa Toru dan Yui Yoshikawa. Kita panggil aja Toru sama Yuki. Toru juga ngajak Miyamura bicara. Lalu Miyamura bilang, apakah Toru menyukai Hori? Yang ngebuat Toru malu-malu ya kan. Pada akhirnya mereka juga terlambat dan Miyamura juga memperhatikan ya kan, kalau dia memiliki tato di badannya. Toru pun juga sontak terkejut ya kan, dan melihat ada tindik juga gitu kan. Miyamura juga bilang kalau mereka berdua hanya teman saja. それに合ってる感じだし、確かめるかな。決めることだからそれは。 Yang dimana Toru mau ngajak Hori bicara saat pulang sekolah. Dan Miyamura pun akan menjemput Shota. Singkatnya Hori juga sudah pulang dan langsung ngajak Miyamura bicara. Hori tanya, apakah benar kalau Miyamura bilang kalau mereka itu tidak cocok dan hanya bersikap baik saja kepada Miyamura? Miyamura jawab iya, karena Miyamura tuh enggak mau menurunkan reputasi yang dimiliki oleh Hori karena dirinya terlihat sangat suram di sekolah. Hori marah, kenapa malah kemikirin reputasinya? Miyamura pun harus tetap
datang ke sini. Jika tidak, jatah makan tuh akan mubazir ya kan. Lalu nasib Toru gimana dah itu? Ya nasibnya ditolak Hori kan, udah kelihatan mah. 映画見ながら具材も余るでしょうが。ああ、断ったわよ。いっそ付き合えば。釣り合わなくない？ Episode 2. Di sini Miyamura juga menemani Hori untuk berbelanja. Hori juga menyanyikan lagu Anisong yang membuat Miyamura kagum. Ya Hori bilang kalau Shota yang suka itu. Hori juga tidak terlalu tahu tentang lagu ngetren ya kan. Hori tahunya cuman Anisong aja yang selalu disetel oleh Shota. Saat di rumah ibu Hori juga tanya tentang Miyamura. Karena Shota itu terus bercerita tentang Miyamura. Ibu Hori juga tanya tentang nama lengkap Miyamura. Tetapi Hori malah tidak tahu nama lengkap Miyamura. Padahal udah sering datang dan ngebantu loh itu Miyamura wala cici. Bahkan saat di sekolah Hori itu terus memikirkan hal itu. Dia juga mengintip ke ruang ganti ya kan, berharap ada seseorang yang memanggil nama aslinya. Bahkan dia juga melihat papan peringkat ya kan, berharap kalau ada nama Miyamura gitu kan. Dia pun mau bertanya kepada Toru yang lewat, tapi setelah tahu karena ini mengenai hal Miyamura, Toru pun malah cabut. Saat di rumah, ibunya tuh tanya apakah Miyamura akan main ke rumahnya besok. Ya ini mendapatkan secerah harapan bagi Hori ya kan. Tapi besoknya ya Miyamura tuh menyebut nama lengkapnya. Akan tetapi Hori malah pergi dong berbelanja yang ngebuat dia tidak tahu nama lengkap Miyamura. Lalu saat kembali ibunya tuh malah udah berangkat kerja. Miyamura juga senang karena ada yang menyebutkan nama depannya yang buat Hori tanya tentang namanya. Tapi malah nggak nyambung kayaknya ya. Ya Miyamura tuh bilang kalau Hori tuh mulai tertarik kepada seseorang kah atau gimana. Dan pada akhirnya Hori juga cerita kan. Shota juga bilang kalau Hori tuh enggak berguna banget. Dan Miyamura pun menuliskan namanya, yaitu Miyamura Izumi atau Izumi Miyamura. Karena malu Hori bilang kalau Miyamura tuh tidak tahu nama depannya juga kan. Tapi Miyamura tuh tahu nama depannya yaitu Hori, yaitu adalah Kyoko, yang ngebuat Hori semakin malu. しかし名前え、京子でしょ？たら怒るでしょ？理不尽。 Di lain waktu Hori juga mendapat tugas dari OSIS dan kenalin ini adalah Kakeru Sengoku dan Sakura Kono. Kan Sengoku itu ketua OSIS ya kan. Singkatnya saat pulang sekolah ada orang yang mau ngambil tugas yaitu adalah Remi Ayasaki. Saat di lorong Miyamura juga bertabrakan dengan Remi yang ngebuat barang yang dibawa Remi itu jatuh semua. Miyamura membantu menata tapi karena Remi terburu-buru dia meninggalkan satu barang yang menyuruh Miyamura untuk membuang saja. Dan keesokan harinya Hori itu dilabrak oleh anggota OSIS yang dimana menuduh telah menghilangkan dokumen yang sangat penting, yang ngebuat Miyamura tuh menandukkan kepalanya ke Sengoku dan menunjukkan dokumen keuangan yang dicari oleh OSIS, yang ngebuat Hori tidak bersalah. Dan ini semua adalah kecerobohan Remi. Ternyata Hori sama Sengoku juga teman semasa kecil, yang dimana Sengoku tuh selalu diperbudak sama Hori. Dan Sengoku juga mendapat trauma baru. Ya trauma barunya itu adalah tandukan Miyamura. Saat sedang main pingpong, Toru sama Miyamura tuh berbincang tentang ulang tahun Hori yang akan jatuh saat mereka libur. Ya itu ngebuat Miyamura berpikir mau memberikan hadiah apa untuk Hori. Singkatnya liburan juga sudah datang ya kan. Saat makan dengan Shota, Shota tanya apakah saat libur ini Miyamura akan terus datang. Shota tidak ingin Miyamura berhenti datang, begitu juga dengan Hori yang tidak mau itu terjadi. Kenapa malah rebutan kayak gini? Ya ampun, kasihan banget. Semangat ya. Shota juga bilang kalau Hori tidak bisa jujur. Dan pada akhirnya hari ulang tahun Hori pun tiba. Miyamura memberikan DVD yang isinya tuh lagu yang dia sukai Miyamura. Dan Shota juga memberikan gambar. Dan liburan musim semi juga akan berakhir. Naik ke kelas 3 waktunya. いつまで来てくれるの？私も知らないわよ。私だって嫌。お姉ちゃんって素直じゃないよね。ハッピーバースデー。春休みも終わりね。 Episode 3. Di masa lalu Miyamura selalu sendiri. Bahkan saat membentuk kelompok dia selalu tidak dapat kelompok. Dia selalu berjalan sendiri hingga SMP. Bahkan di SMA juga sama. Dan semua perkataan teman sekelas tentang Miyamura itu ngebuat Miyamura melampiaskannya dengan mendidik telinganya. Dan kembali ke masa sekarang, mereka udah naik ke kelas 3. Bahkan Miyamura juga berpikir apakah dia juga termasuk ke dalam kelompok ini. Saat dulu susah mendapatkan kelompok, akan tetapi sekarang dia sudah mulai dekat dengan Hori.
Bahkan semuanya juga semakin dekat dengan Yuki dan juga Toru. Miyamura bersyukur bisa masuk ke kelompok ini. Saat istirahat, Miyamura tuh berada di atap dan juga dihampiri oleh Toru. Toru cerita tapi enggak didengar oleh Miyamura. Yang berakhir Miyamura tuh tanya tentang dirinya ke Toru, yang ngebuat Toru mengeluarkan semua onak-onaknya yang sangat dalam. Bahkan bilang kalau Miyamura tuh lebih cantik saat mengunci rambutnya. Genrenya nanti berubah Toru, janganlah gitu, Ci. Toru khawatir karena Miyamura tuh memanggilnya dengan beda. Miyamura baru pertama kali memanggil temannya dengan nama aslinya. Toru juga bilang kalau Miyamura itu aneh, tapi dia tidak membenci Miyamura dan memanggil dengan nama Izumi. Lalu pada akhirnya mereka kena marah sih ya kan. Dan keesokan harinya Toru kira mereka akan menggunakan nama depan. Malah kagak dong. Bisa gitu ya, malam. Di sisi lain, semenjak Shota naik ke kelas 1, Hori jadi mengantar Shota terlalu pagi hingga datang pagi ke sekolah. Di sini Hori tuh bertemu dengan Remi di kantin dan tanpa basa-basi ya kan, Remi tanya apakah Hori berpacaran dengan Miyamura. Jika tidak, Remi berniat untuk mengambil Miyamura dari Hori. Lagian mereka tuh tidak ada hubungannya dengan Miyamura. Jelas hal itu ngebuat Hori sedikit ragu dan bilang tidak akan kuberikan. Hori bahkan berteriak kalau Miyamura adalah miliknya dan tidak akan dia berikan. Lalu pergi ninggalin Remi. 宮村くんもらったあげないって言ってんでしょ絶対 Katanya Miyamura tuh juga main membawakan kue untuk Shota. Tapi semenjak Shota kelas 1, mereka berdua tuh memiliki waktu bersama. Walaupun hanya nonton horor ya kan, dan tidak ada percakapan, tapi Miyamura tuh takut dan ngebuat dirinya malu. Bahkan Miyamura juga menyinggung tentang jari Hori yang lentur banget. Bahkan saat menyatukan tangan mereka, Hori menggenggam tangan Miyamura, dan begitu juga sebaliknya. Hori bilang suka dengan tangan Miyamura dan begitu juga sebaliknya. Apakah mereka berdua juga akan mengerti tentang perasaan mereka? Di lain waktu, Miyamura datang dengan wajah yang memar dan cerita kalau dia habis bertarung dengan Toru. Hori juga bilang kalau dia akan memberikan pelajaran lah bagi Toru ya kan. Akan tetapi Toru yang bawa belur dong itu. Aduh ya ampun. Malah lebih parah. Pada akhirnya mereka pun cerita ya kan. Miyamura dengan Yugi, Toru dengan Hori. Dan inilah yang terjadi. Dan ternyata saat Toru main ke rumah Miyamura, Toru nih mendesak Miyamura tentang Hori yang menyukai Miyamura. Tapi karena Miyamura masih nganggap itu cuma candaan, Toru pun gebrak meja dan ngebuat Miyamura kaget dan menonjok Toru. Yang pada akhirnya Toru bilang kalau Miyamura tuh kelas kepala dan menampar Miyamura. Ya itu nggak sengaja kan, tapi malah dibalas dengan keras dong itu sama si Miyamura. Tapi pada akhirnya mereka berdua tuh enggak mau ngaku dan ngerasa bahwa mereka lah yang salah. Tapi Yuki tahu kenapa itu ya. Kenapa mereka bertarung, dan itu karena Hori. Episode 4. Suatu ketika saat Toru sedang lewat, malah ada kertas jatuh dan ternyata berasal dari ruangan OSIS. Ternyata ada Sakura juga. Pada akhirnya Toru pun mengambilnya dan mengembalikannya ke Sakura. Toru juga menuliskan, Toru juga memuji Sakura karena bekerja keras sekali. Toru kembali dan bersama dengan Miyamura. Miyamura tuh juga memberikan es krim, tapi Toru tuh enggak suka rasa melon ya kan. Pada akhirnya saat Sengoku lewat dan memberikan dibegel lah tuh ke Sengoku. Ya karena cuacanya sangat panas, Sengoku tuh nawarin buat datang ke ruang OSIS jika butuh pendingin. Ya mereka datang kok dengan orang tambahan, tapi ya Hori sama Miyamura tuh kena hukuman buat beli minum. Dan di sini mereka juga tahu kalau Toru suka sama Hori. Bahkan rasa khawatir ini malah diperbudak karena lama sekali dan ngebuat Toru stres. Apalagi ditambah saat kembali Miyamura tuh mengatakan maaf, aku tidak sengaja dan terjadi begitu saja. Bahkan Sengoku mengatakan kalau aku digituin, aku mah pasti marah ini mah. Yang pada akhirnya Toru pun membuka cola yang ngebuat muncrat kemana-mana. Padahal ini hanya tentang cola aja loh, ya Allah. Aku kira tentang apa tadi jalan. Saat semuanya kacau, Sakura pun memberikan sapu tangan dan jelasin ke Toru kalau colanya tuh tadi jatuh. Singkatnya, saat di rumah Hori, Miyamura tuh juga ikut belajar. Dan karena pendinginnya yang rusak, Hori minta maaf. Miyamura bilang tidak apa-apa. Lagian dia udah biasa ya kan. Apalagi di rumah dia tuh sering sekali buka baju gitu kan. Hori tuh enggak pernah lihat sifat malu Miyamura. Yang pada akhirnya Miyamura tuh cerita kalau beberapa hari ini dia bertemu dengan temannya SMP yang ngebuat dirinya malu ya kan. Karena dia kira Miyamura tuh pacaran dengan Hori. Dan temannya juga mengirimkan pesan ya kan, dan foto yang ngebuat Miyamura kesal dan bilang kayak gini.
いつもそうなの？そうかな。知らない宮村がいる。 Dan beberapa hari kemudian Hori yang sedang berbelanja tuh dihampiri oleh seseorang ya kan. Lalu Miyamura sama Toru tuh juga ladai pergi nih. Dan Miyamura tuh langsung melihat orang itu dan langsung digampar dah tuh orang itu. Dan kenalin, ini adalah Koicho Shido, teman masa kecil Miyamura. Dia masih kelas 2 ya. Ya berarti dia tuh tidak naik kelas. Hori bilang kalau masih mau bicara mending kita cari tempat aja. Dan pada akhirnya mereka pun mencari tempat ya kan. Miyamura juga berpikir kalau berkat Shido-lah yang mengubah Miyamura saat SMP. Dan saat di SMA pasti itu Hori. Keesokan harinya Hori malah demam saat musim panas dan maksain buat berangkat sekolah. Tapi Shota tuh nyuruh untuk istirahat ya kan. Dan pada akhirnya Miyamura tuh datang dan merawat Hori dengan baik. Bahkan saat mau ditinggal Miyamura, Hori itu tanpa tanya mau kemana. Ternyata sejak kecil Hori itu selalu ditinggal dan selalu berusaha kuat di depan. Miyamura bilang bukannya sebaiknya kau mengatakan tidak usah pergi daripada kau bertanya mau kemana. Saat Hori tidur, Miyamura pun mengatakan kalau dia mencintai Hori dan langsung pergi karena hari udah sore. Dan ternyata Hori tidak tidur malahan. Ungkapan itu ngebuat demam Hori turun drastis. Takut akan jawabnya kah nih Miyamura? Jangan begitu ya bro, jangan pernah meninggalkan saat kau sudah mengutarakannya anjay. Sejak kapan kau jadi bija anjay? Ya Allah. Episode 5. Besoknya Hori juga masih enggak masuk ya kan. Lalu saat Shota pulang sekolah, dia ngelihat Miyamura sedang memegang tangan perempuan. Hal itu juga dilaporkan kepada kakaknya yaitu yang ngebuat Hori bingung ya kan. Masa kemarin baru nyatain cinta, masa udah sama-sama lawin ya. Apalagi ceweknya SMA lain gitu kan. Wala cici. Tenang Hori, jangan bingung. Itu kemarin ada anomali rambut oranye juga kok. Ya santai aja, ada anomali rambut oranye itu bro ya. Hori bahkan mau mastiin lewat pesan, tetapi dia ragu dengan semuanya yang ngebuatnya nggak jadi lewat pesan ya kan. Dan keesokan harinya Hori itu berangkat, tapi dia tidak duduk di dekat Miyamura. Bahkan Hori langsung pulang dan tidak bertemu dengan Miyamura. Dan Miyamura tuh diberitahu sama Toru kalau tadi Hori datang, tapi udah mau pulang lagi tuh kayaknya. Yang pada akhirnya Miyamura tuh menghampiri Hori yang masih di Raspato. Miyamura tanya apakah tak bangun, dan Miyamura pun mengatakan itu karena tahu Hori masih bangun. Hori juga tanya siapa gadis itu yang ngebuat Miyamura berpikir dan bilang Chika, yang itu ngebuat Hori bingung kok bisa manggil nama depan padahal dia tidak pernah. Miyamura jelasin kalau Chika tuh pacarnya Shindo, tapi karena enggak kuat Hori pelebar buku, bahkan 2 buku karena kesal menyebut nama depan terus. Chika-chan, Chika-chan, Chika-chan itu gak sih bro anjay. Padahal Miyamura tuh enggak tahu nama depan keluarga Chika. Saat di rumah Shota bilang kalau Miyamura datang ya kan? Tapi Hori nyuruh kalau dia bilang nggak ada di rumah, tapi Miyamura udah di depan tuh. Yang pada akhirnya nggak disuruh pergi dah itu ya. Ya mereka berdua tahu kesalahan mereka berdua dan meminta maaf satu sama lain. Dan kesampingkan hal itu, Hori bilang bangun kok, tapi malah ada seseorang pria yang masuk. Dan ternyata ia adalah ayah dari Hori. Namanya itu adalah Kyosuke Hori. Hori juga menyuruh mematikan rokoknya ya kan. Kyosuke juga menyuruh Hori buat masakin sesuatu. Di sini Kyosuke tuh tanya apakah dia pacarmu. Ya Hori jawabnya dan begini dong. Miyamura-kun wa omae no. Duh kepalanya itu gak apa-apa kah bang? Ya ampun sakit kayak sakit itu ya. Kyosuke bilang kalau dia tidak setuju dengan cowok berambut panjang. Sadar diri. Ya itu hanya candaan saja yang dilontarkan oleh Kyosuke. Lalu Yuriko tuh datang. Ya Yuriko itu adalah ibu dari Hori juga datang, yang terkejut melihat Kyosuke karena tidak ada jatah makan untuk Kyosuke. Kenapa prioritasnya malah kebalik ini Sat? Singkatnya saat sekolah Sakura juga melihat Toru ya kan, yang dilihat juga sama Remi. Tapi Sakura tuh menyembunyikan sesuatu dengan mengajak Remi ke ruang OSIS karena sifat Remi yang bebal ngebuat Sakura berteriak. Padahal Remi ingin mendengarkan curhatan Sakura. Pada akhirnya Sakura tuh bilang kalau dia menyukai seseorang, tapi dia tidak berani bilang karena tidak seimut Remi. Bahkan saat di sekolah Miyamura tuh canggung sekali dengan Toru karena Miyamura nggak enak dengan kejadian itu. Padahal Toru udah bilang buat santai saja. 気にすんなって言っただろ。2人が世界作って
キモい。 Pada akhirnya saat di rumah mereka tuh belajar bareng, yang dimana Hori bilang Izumi. Ya Miyamura tuh jelas jawab dong ya, dan ternyata Hori tuh manggil nama teman Shota yang akan datang. Padahal Miyamura mau dipanggil dengan itu ya kan, tapi tidak dengan kata bodohnya gitu, yang ngebuat agak kuat dan malah kejadian begini. バカ泉。名前の最初にてるよ。またなの？ Kenapa kumat lagi dah Hori sat episode 6. Di hari lain Miyamura juga mampir ke rumah Hori, dan kebetulan Kyosuke juga ada. Akan tetapi nih orang malah tidak tahu kalau ini Miyamura. Ini orang kenapa ya kan malah kagak tahu. Walah weh. Setelah dilihat-lihat, dan pada akhirnya Kyosuke itu tahu kalau dia adalah Miyamura. Dan saat makan malam, Kyosuke juga sadar kalau alat makannya itu cuma sekali pakai. Tapi Miyamura punya sendiri dong ya kan. Tapi hari juga sudah malam. Kata Kyosuke nyuruh buat nginep saja ya kan. Dan Miyamura tuh pada akhirnya akan menginap. Dan keesokan harinya mereka juga berangkat bareng. Tapi dilihat oleh teman sekelas Hori dan juga Miyamura. Pada akhirnya gosip itu pun sudah menyebar kan kalau Miyamura tuh berpacaran dengan Hori. Bahkan semuanya tuh nggak ngerti kenapa Hori berpacaran dengan Miyamura. Bahkan itu membuat tekanan ke Miyamura yang berujung Miyamura pun makan memotong rambutnya, hingga membuat semuanya terkejut. Terlebih lagi sekarang dia malah jadi populer. Dan bahkan Shido juga terkejut dengan perubahan Miyamura dan menangisinya. Dan kedatangan Shido juga mau memberikan permen, tapi rasanya itu aneh ya kan. Bahkan Miyamura punya niat baik kan, dimana Shido nih enggak suka permen rasa keju atau enggak suka keju lah ya, tapi malah disuapin rasa keju sama Miyamura, dan pada akhirnya mau dong tuh. Agak lain emang Shido ya, mantap. Hori juga mencoba satu permen, yaitu rasa tanah. Miyamura tuh mengambil permen dari Hori. Niatnya sih ngambil, tapi enggak gitu juga dong Miyamura. Di sisi lain, Miyamura juga dilihatin terus sama adik kelas. Bahkan Hori juga dihampiri adik kelas itu yang bertanya apakah Hori itu benar-benar pacaran sama Miyamura. Ya Hori jawab tentu saja. Lalu kau mau apa ya kan? Dan akhirnya adik kelas ini pun lari ya kan. Bahkan saat pulang nih anak tuh masih ngikutin mereka berdua dan bilang kalau namanya itu adalah Sawada Honoka. Dan ternyata Sawado tuh suka sama Hori. Bahkan Sawado tuh tanya kan, apa menariknya cowok kayak Miyamura ini ya kan, cowok bertindih kan. Yang itu ngebuat Hori gak bisa menjawab dong. Yang pada akhirnya terjadi sedikit perebutan di antara mereka. Pada akhirnya Miyamura tuh bilang gini, 話うるさい不良。私の方が好き。ちょっと出てこないけど。なんだか十分面白いけど。 Pada akhirnya Sawada selalu menempel dengan Hori dan juga Miyamura. Bahkan hingga pulang sekolah Sawada tuh juga nungguin Hori. Tapi Hori tuh udah pulang dulu kan. Tapi Sawada tuh akhirnya mengikuti rute yang sama dengan Miyamura pulang. Bukan rute yang sama sih, tapi memang apartemen mereka tuh yang sebelahan ya kan. Tapi karena Sawada tuh lupa membawa kunci kan, pada akhirnya Miyamura pun mengajaknya untuk mampir ke rumahnya. Dan Sawada tuh sini juga diberikan kue oleh Miyamura. Sawada juga tanya apakah Miyamura tuh punya adik. Miyamura jawab tidak, dia adalah anak tunggal. Sawada bilang kalau dia punya kakak. Tapi pembicaraan itu terhenti karena orang rumah Sawada tuh juga udah pulang dan Sawada pun pamit undur diri dulu re. Miyamura juga bilang kalau mau datang lagi tidak apa-apa kok. Tapi Miyamura tuh juga diberitahu oleh ibunya bahwa kakak Sawada itu udah meninggal sejak setahun yang lalu. Sejak kejadian itu Miyamura jadi melindungi Sawada dan mulai semakin dekat. 男の人が苦手なの。俺も男ったことあるんだよね。入るってば。 Dan singkatnya, Hori sama Miyamura tuh sedang menonton film horor bersama dengan Kyosuke yang ada adegan penyiksaan terhadap Oyaji yang ngebuat Kyosuke tuh izin pergi untuk beli tabako. Padahal mau juga berbuat, malah Kyosuke ini datang kembali dengan alasan dompetnya ketinggalan. Dan pada akhirnya Hori tuh ingin melakukan reka adegan yang ngebuat Kyosuke takut. Emang anak perempuan yang ini agak menakutkan gitu kan. Ya baik. Episode 7. Ekspresi Toru itu gak bisa disembunyikan dari Yuki, sehingga Yuki itu jadi perhatian lebih ke Toru. Setidaknya biar dia sibuk tidak mikirin Hori dan Miyamura ya kan yang semakin dekat akhir-akhir ini. Lalu saat bantuin Yuki buang sampah, Toru dan Sakura gak sengaja bertabrakan dan berakibat minuman tuh tumpah di baju Sakura. Untuk nutupin noda itu, Toru tuh langsung ke ruang olahraga dan bawa jaket olahraganya buat Sakura. Dan tentu saja tindakan Toru ini bikin Sakura tersentuh.
Sakura pun datang ke ruang OSIS sambil pakai jaket Toru yang di sana. Sakura nanya ke Sengoku tentang gimana bisa Sengoku dan Remi jatuh cinta. Sengoku tentu aja bingung ya kan, kenapa Sakura tuh tiba-tiba menanyai hal seperti itu. Tapi Sengoku jawab, cinta itu bakal tumbuh sendiri, terutama waktu kita pingin orang yang kita cintai tetap terlindungi. Selain itu, butuh keberanian juga buat berjuang lebih keras. Ini ketemu sih sejak kapan jadi bijak kayak gini ya? Penasaran banget gua sejak kapan dia jadi bijak anjay. Dengar cerita itu, keesokan harinya Sakura tuh berani dari datengin Toru dan buat balikin jaket dan tentu aja ngasih sedikit kue buatan sendiri bentuk terima kasihnya. Toru dengan senang hati menerima kue itu. Katanya kue itu enak banget ya kan, apalagi yang rasa Sakura. Sakura tuh tentu aja langsung tersipu malu karena Toru suka kuenya yang rasa sama dengan namanya. Sebelum balik ke kelas, Toru tuh minta Sakura ya kan kalau bikin kue kayak gini lagi untuk dia berikan ya kan kepada dirinya. Ya, sejak hari itu Sakura tuh sering mengunjungi kelas Toru buat ngasih kue. Dan kebersamaan Toru dan Sakura ini entah kenapa bikin Yuki jadi nggak nyaman. Ekspresi Yuki yang pura-pura baik-baik aja langsung ketahuan sama Hori. Soalnya Hori tahu ya kan sifat Yuki, dia tuh enggak pede buat ngungkapin perasaannya. Makanya dia tuh sering kehilangan hal yang dia suka. Di sini Sakura tuh tiba-tiba ngasih kue juga ke Yuki nih sebagai ucapan terima kasih karena udah minjem sapu tangan tempo hari. Dan Yuki pun menjadi ingin membuat kue juga ya kan karena terinspirasi dari Sakura. Dan mulai dari hari itu Yuki mutusin buat belajar bikin kue. Dia tanya caranya ke Miyamura karena Miyamura tuh punya orang tua yang bekerja di toko kue. Dan Miyamura bilang dia bisa bikin kue tapi butuh proses yang panjang. Dia pun disemangati Yuki kan buat coba dulu, gagal gak masalah, yang penting terus belajar. Miyamura dan Hori tuh kaget lihat penampakan kuenya. Padahal itu hasil latihan Yuki selama seminggu. Itu kue atau batu ya? Pas lagi ngomel soal kuenya, tiba-tiba Toru pun datang dan Yuki pun langsung panik dan nutupin kuenya. Tapi tetap aja kan Toru bisa lihat. Toru bilang rasanya tuh aneh dan pahit. Yuki pun langsung menyedih tuh. Tapi Toru kemudian bilang sesuatu yang bikin Yuki senang. Toru minta Yuki terus bikin kue sampai rasanya itu enak. Ya, Toru, Miyamura dan Hori bilang mereka bakal nungguin sampai waktu itu tiba. Singkat cerita, Miyamura tuh izin gak masuk sekolah karena ada acara keluarga di Hokkaido selama 5 hari. Hori tentu aja kesepian banget kan tanpa Miyamura. Dia mulai ngitung hari semenjak Miyamura pergi. Dan parahnya, mereka juga gak bisa saling kirim pesan karena Miyamura lupa bawa charger dan selama di Hokkaido gak ada charger yang cocok sama tipe HP-nya. Walaupun begitu, Hori tetap nungguin kepulangan Miyamura. Sampai akhirnya hari kepulangan Miyamura pun tiba. Begitu nyampe di rumah, dia langsung ngecas HP dan nemuin banyak pesan masuk, termasuk pesan dari Hori yang minta cepat pulang. Dan Miyamura pun langsung lari keluar. Dan pas tiba di lift, dia ketemu Hori. Hori pun langsung memeluk Miyamura. Di situ mereka saling luapkan rasa rindu mereka karena 5 hari itu bagi mereka terasa sangat lama tanpa ketemu. た5日間がなさい Tadaima. Keesokan harinya di ruang OSIS, Hori cerita tentang Miyamura ya kan yang gak suka film horor. Tapi walau begitu, Miyamura tuh selalu mau nonton bareng Hori. Dengan hal itu, Sengoku, Yuki, Sakura ngasih masukan ke Hori kan, jangan terlalu memaksakan kesukaan ya kan. Bisa saja Miyamura terpaksa dan nanti malah kabur. Ya, ucapan itu bikin Hori mikir lagi kan. Dia pun mencoba ngetes Miyamura, mulai dari lupa pura-pura takut sampai nyoba nyentuh Miyamura waktu nonton film horor. Tapi sayangnya itu semua selalu gagal. Soalnya tiap Hori deketin Miyamura tuh malah kaget dan teriak. Dia selalu fokus sama filmnya sampai ketakutan sendiri. Karena malu, Miyamura tuh bilang mau ke toilet. Tapi kepergian Miyamura itu dianggap Hori sebagai tanda kalau Miyamura beneran gak suka dan mulai kesel. Hori pun berpindah ke kamarnya. Di sana Miyamura pun nyusulin Hori kan. Dia bilang dia tahu Hori gak kayak cewek lain yang lembut dan takut horor, tapi dia tetap suka Hori apa adanya. Dia tuh gak nuntut apapun dari Hori. Kalimat itu bikin Hori tenang. Dan kebetulan di luar juga hujan dan suasana pun jadi hangat di antara mereka berdua. Waduh, hangat-hangat gini ya, mantap nih. Waduh, apa lagi hujan-hujan gitu. Wala cici. これで何がわかるの？人の冷たさ手も耳も冷たいねいててて。なんで噛まれたんだよ。首輪に見える。 Episode 8. Shin pun berpindah ke masa lalu. Miyamura yang sekarang bertemu dengan dirinya sendiri saat SMP.
sosok yang sangat membenci orang-orang di sekitarnya karena mereka selalu membuatnya merasa tertekan dan kesepian. Bahkan Miyamura kecil ini pernah berharap bisa mengakhiri hidupnya. Namun Miyamura masa kini memberikan semangat pada dirinya yang dulu untuk bersabar sedikit lagi. Karena siapa tahu ya kan suatu hari nanti dia akan bertemu dengan teman yang baik. Bahkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, Miyamura pun terbangun dengan mata yang berlinang air mata. Singkat cerita, di rumah Miyamura, Hori pun datang membawa cat kuku ya kan. Karena menurutnya warnanya itu cocok banget buat Miyamura. Nah kenapa? Saat Hori sedang mewarnai kuku kaki Miyamura nih kan, Miyamura malah meletakkan kakinya ke kepala Hori karena sadar tindakannya keterlaluan ya kan. Miyamura pun langsung minta maaf. Sebenarnya saat itu Miyamura cuma lagi pingin dan iseng ke Hori ya kan. Hori pun tertawa dan dia jadi dapat ide baru. Hori meminta Miyamura untuk sesekali menunjukkan emosi ke dia. Kayak gimana Miyamura bersikap ke Shindo ataupun ke Honoka. Karena Miyamura terlalu penurut ke Hori, besoknya dia pun coba mengubah sikapnya juga di depan teman-temannya. Tapi yang ada malah mereka ketakutan lihat tingkah Miyamura yang mendadak berubah. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Miyamura pun menyerah dan jelasin ke teman-temannya soal apa yang sebenarnya terjadi. Dan suatu hari saat Hori dan Miyamura pergi ke ruang kimia buat nyimpen berkas karena suasana sepi dan cuman mereka berdua di sana ya kan, Miyamura pun coba ngabulin permintaan Hori. Tapi di waktu itu malah saat bersikap galak, ada dua adik kelas yang melihat mereka dari luar dan langsung ketakutan. Aksi Miyamura pun gagal total. Tapi si Hori malah cengar-cengir itu. Walah weh. Ini cewek agak lain emang ya Hori. Spesies yang langka gitu ini ya. Di hari lain entah kenapa Yuki tuh terlihat murung. Hori pun nanya ke Yuki ada apa. Dengan suara terbata-bata Yuki bilang kalau 4 hari lalu ada seseorang dari kelas sebelah yang menyatakan cinta padanya. Yuki bingung gimana cara nolaknya karena dia tuh gak suka orang itu. Miyamura dan Hori pun akhirnya punya ide untuk meminta bantuan Toru dan pura-pura jadi pacarnya Yuki. Mereka pun menunggu di belakang sekolah sementara Miyamura dan Hori mengintip dari atas. Setelah lama menunggu, cowok yang nembak hoax Yuki pun datang. Dan ternyata dia tuh tampan banget ya kan. Sampai-sampai Toru dan Miyamura jadi nggak percaya diri. Cowok ini namanya itulah Yanagi Akane. Begitu lihat ada Toru di samping Yuki, Yanagi langsung sadar kalau Yuki udah punya pacar ya kan. Yanagi pun minta maaf karena udah ngungkapin perasaannya. Tapi dia nerima penolakan itu dengan lapang dada. Sungguh pria yang sangat bijak. Setelah Yanagi pergi, Hori pun langsung nyadarin Yuki kan, kenapa nolak cowok setaman Yanagi gitu kan. Balawe. Dengan polosnya Yuki menjawab, aku gak suka kemewahan. Wah, menyukai kesederhanaan gitu kan. Walah cici. Setelah itu Yuki pun ngobrol sama Remi kan. Seperti maksud Remi itu adalah Ayasake. Ya, Yuki pun nanya tentang Yanagi dan ternyata Remi kenal sama Yanagi. Menurut Remi, Yanagi itu humoris dan juga baik. Lucunya kalau nggak pakai kacamata dia suka bertingkah konyol ya kan. Salah satunya suka nabrak pintu. Ya, ngelihat hal itu Yuki tuh mulai mikir ya kan, jangan-jangan Yanagi salah orang karena matanya tuh lihatnya kurang jelas ya. Kurang jelas aja gitu kan. Mungkin ngira Yuki itu Hori. Untuk ngilangin rasa penasaran, Yuki pun langsung pastiin ke Yanagi. Saat pulang sekolah ya kan, Yuki pun langsung bertanya kan, apakah Yanagi itu salah orang ya kan. Tapi dengan percaya diri Yanagi bilang kalau dia emang udah naksir Yuki sejak lama. Bahkan dia tuh nggak tahu ya kan siapa itu Hori. Saat mereka lagi ngobrol tiba-tiba muncullah Toru, Miyamura dan juga Hori. Lucunya karena matanya Yanagi itu agak minus nih ya Cik ya. Dia malah susah bedain mana Hori, Miyamura dan Toru. Tapi anehnya Yanagi tuh tahu kan, tahu pasti nih yang mana Yuki. Episode 9. Episode pun dimulai di ruang kelas yang dimana terlihat Hori tengah bereksperimen dengan gaya rambut Miyamura. Dan perubahan penampilan Miyamura itu terlihat lebih manis ya kan. Justru menarik perhatian murid-murid perempuan lainnya. Hal tersebut memicu kecemburuan sang Hori yang kemudian secara paksa meminta Miyamura untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan Hori itu tidak mengucapkan sepatah kata pun ya kan, hanya berjalan sambil membawa tas Miyamura. Dan dalam perjalanan itulah mereka berdua bertemu dengan Tanihara.
Itu adalah teman lama Miyamura saat SMP. Berbeda dengan Shido, Tanihara dulunya adalah salah satu teman yang melarang Shido untuk berteman dengan Miyamura. Tanihara tuh mengajak Miyamura ya kan, menyebut lemah karena membiarkan perempuan membawakan tasnya. Oh, macam-macam ini orang. Dia kagak tahu kekuatan Hori, Ci. Walah, Ci. Miyamura pun hanya terdiam, tetapi Hori yang melihat itu marah besar ya kan. Tanpa pikir panjang, Hori pun langsung menghajar Tanihara hingga babak belur dan antek-anteknya juga. Momen tersebut justru membuat Miyamura merasa senang karena kini jika ada yang menyakitinya akan ada seseorang yang marah dan membelanya, dan itu adalah Hori pastinya. Di hari berikutnya, Hori pun kembali menuntut Miyamura untuk bersikap lebih keras kepadanya. Karena menurutnya sikap itu terlihat keren sekali ya kan. Miyamura tuh menolak, mengaku bahwa dirinya memang tidak bisa bersikap kasar. Namun ketika Shido datang dan mengatakan bahwa jika Miyamura tuh tidak sanggup, maka ia sendiri bersedia untuk melakukannya. Miyamura akhirnya memaksakan dirinya untuk bersikap tegas, mengajak Hori pulang secara mendadak dan bilang ke Shido kalau ini bukan hal-hal yang kayak gitu. どうせあれだろ。進藤君じゃ意味のないこと。そう言ってみてよ。行くぞ京子。じゃあな進藤。なんだあれ。 Dan sepanjang perjalanan pulang, Miyamura tuh merasa tidak enak hati karena telah bersikap kasar ya kan. Namun justru Hori terlihat bahagia-bahagia saja. Bahkan ia cengar-cengir gitu kan karena mendapatkan perlakuan seperti ini. Apa aku bilang? Manusia langka ini, Ci. Walah, Ci. Sebagai bentuk penyesalan, Miyamura memeluk Hori, tapi dalam hatinya ia bingung dengan fetish aneh Hori ini. Tak sanggup memahami lebih jauh lagi ya kan, Miyamura akhirnya memutuskan untuk meminta saran kepada Yosuke. Setelah mendengar cerita Miyamura, ayah Hori pun menyimpulkan ya kan bahwa kemungkinan besar Hori menyukai sisi lain dari Miyamura, sisi yang jarang terlihat dan berbanding kebalik dengan sikap aslinya. Lalu di sisi lain, Tanihara pun mengalami mimpi buruk tentang masa SMP, di mana ia kembali teringat bagaimana sih dirinya memperlakukan Miyamura secara tidak adil. Mimpi itu membuat gelisah hingga ia terbangun. Ia kemudian mencoba untuk menghubungi Miyamura, namun tidak mendapatkan jawaban ya kan, karena Miyamura masih merasa canggung. Tak menyerah, Tanihara tuh datang langsung ke toko kue milik keluarga Miyamura dengan alasan ingin membeli sesuatu. Tapi sayangnya toko itu sudah tutup ya kan. Miyamura yang gugup menyarankan agar Tanihara kembali datang esok hari. Dengan ekspresi canggung, Tanihara pun mengiyakan dan berjanji akan datang kembali. Dalam perjalanan pulang, Tanihara mengenang kembali masa SMP-nya. Ternyata ia pernah memfitnah Miyamura atas insiden kelinci sekolah yang tidak diberi makan. Padahal saat itu adalah jadwal pemberi makan adalah tanggung jawab Tanihara sendiri. Karena takut dimarahi, ia menyalahkan Miyamura. Dan insiden tersebutlah yang menjadi penyebab retaknya hubungan mereka hingga kini. Ingat ya, Rak, ya. Walaupun sesakit-sakitnya ya kan, jangan pernah menuduh seseorang, oke? Oke, episode 10. Musim dingin pun datang. Hari itu, Hori dan Miyamura sedang berjalan menuju ke sekolah. Namun di tengah jalan, mereka tuh enggak sengaja bertemu dengan Tanihara. Baik Miyamura maupun Tanihara langsung jadi gugup. Mereka sedang mencoba memperbaiki hubungan masa lalu mereka. Tapi ketakutan di antara mereka masih terasa banget. Melihat hal itu juga kan, Hori tuh jadi curiga. Jangan-jangan Tanihara suka sama Miyamura. Tanihara pun buru-buru membantah ya kan, bahkan bilang yang harusnya Hori curigai itu justru adalah Shido. Dan bener aja gak lama kemudian Shido tuh muncul dari belakang mereka ya kan, yang situasinya jadi tambah kacau karena Hori makin curiga dan gelisah. Melihat wajah Hori yang gak karuan, Tanihara tuh langsung tarik Shido pergi ke tempat lain ya kan. Setelah mereka pergi, Hori membuat kesepakatan baru dengan Miyamura. Mulai sekarang jangan pernah dekat-dekat sama cowok lain. Agak lain ya kan. Itu biasa tuh ngelarang cowoknya buat deket sama cewek lain. Tapi nih Hori malah ngelarang deket sama cowok lain. Emang agak lain bah ini orang. Karena katanya kan lebih sakit kalau ada cowok lain yang jatuh cinta ke Miyamura. Ya demi jaga perjanjian itu ya kan, Miyamura akhirnya minta Toro, Sengoku dan Yura buat jaga jarak Hori dulu. Memang sangat aneh itu kan fetish Hori. Lalu di sisi lain, Yuki yang sedang berbelanja bareng kakaknya tanpa sengaja dia tuh bertemu dengan Yanagi. Kali ini Yanagi sudah pakai kacamata yang membuat dirinya sangat aku gak mau nyebutnya. Lanjut, mereka sempat mengobrol sebentar, tapi Yanagi tuh buru-buru pamit pergi kan. Dia takut kebersamaan mereka disalahkan sama orang lain. 彼氏だったり？振ったじゃなくて？ユキがだよね。
Setelah Yanagi pergi, Yuki pun merenung kan, dia tuh merasa bersalah karena udah jahat ke Yanagi. Padahal Yanagi itu adalah cowok yang sangat baik ya kan. Hubungan pura-pura Yuki dan Toru ternyata menyakiti dua orang sekaligus, yaitu Yanagi dan juga Sakura. Bahkan dulu waktu Sakura nanya tentang hubungan mereka, Yuki bilang kalau dia dan Toru memang berpacaran. Padahal itu semua adalah kebohongan. Karena Yuki berharap hubungan pura-pura ini bisa jadi kenyataan ya kan. Tapi rasa bersalah itu terus menghantui Yuki. Yuki sampai memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Hori dan teman-temannya pun khawatir karena nggak bisa menghubungi Yuki sama sekali. Kakak Yuki tuh lalu bilang ya kan, kalau Hori sempat menelpon rumah karena HP Yuki tuh mati. Setelah itu Yuki pun menyalakan HP-nya dan ada banyak pesan masuk. Hori, Toru dan lainnya. Namun ada satu pesan Toru yang bikin Yuki terkejut, yaitu isi pesannya adalah saat tadi siang Sakura menyatakan bahwa dia menyukaiku. Setelah membaca pesan itu, Yuki pun langsung memutuskan buat masuk ke sekolah keesokan harinya. Saat Yuki datang, Toru pun langsung ajak Yuki berbicara di atap sekolah. Di sana, Toru menjelaskan tentang isi pesannya kemarin. Yuki udah pasrah. Dia pikir hubungan pura-pura mereka bakal berakhir sekarang. Tapi ternyata Toru bilang, memang Sakura tuh menyatakan perasaannya. Tapi anehnya, Sakura nggak meminta jawaban apapun. Yuki pun merasa lega, karena itu berarti hubungan pura-pura ini masih berlanjut. Meski jauh di dalam hati, Yuki tahu dia adalah orang yang paling jahat dalam cerita ini. Karena udah menyakiti Sakura dan juga Yanagi. そうだな、雪が溶けるわけじゃねえだろって思ってるから溶けていくんだよ。周りが溶けないで雪がそう思うだから溶けんの。バカだな本当に。 Hirokashi Sengoku tuh bertemu dengan Sakura. Sakura sedang melamun sambil menatap jendela. Dari atas sana terlihatlah Toru bersama dengan Yuki. Sengoku yang penasaran pun bertanya, "Kau baik-baik saja?" Sakura tersenyum dengan suara tenang. Dia berkata, "Aku baik-baik saja. Aku baru saja ditolak seseorang." Sengoku mendengarnya dengan serius. Lalu dengan nada datar tapi jujur dia menjawab, "Kalau sampai ada orang yang menolakmu, berarti dia adalah orang yang bodoh." Sakura pun terdiam dan untuk pertama kalinya Sengoku melihat Sakura menangis dengan sangat sedih-sedihnya. 初めて見た。誰も悪くないから辛いんだな。振り始めたな。 Episode 11. Hari itu di kelas, Hori, Miyamura, Yuki, Toru lagi ngobrol santai soal hal random. Siapa sih di antara kita yang punya saudara? Dan ternyata kebanyakan dari mereka tuh anak ketunggal, kecuali Hori dan Yuki. Toru pun menambahkan satu fakta mengejutkan, yaitu tentang Yura juga punya adik. Semua pun langsung kaget kan, karena kelakuan Yura sangat heboh, super heboh itu kan, sama sekali nggak mencerminkan sosok kakak. Yura yang dikenal periang dan rame kan, ternyata punya tanggung jawab sebagai seorang kakak juga. ツンツンしてたな。 Di sisi lain, cerita tuh berpindah ke Honoka Sawada, cewek yang pernah trauma sama laki-laki sejak kematian kakaknya. Honoka tuh jadi ragu buat deket sama cowok manapun. Miyamura yang tahu latar belakang Honoka jadi simpati kan, dia tuh pengen bantu Honoka buat berani lagi. Tapi masalahnya dari semua cowok yang dikenalin ke Honoka nggak ada satupun tuh yang cocok. Apalagi pas kenal sama Yura. Honoka pun langsung angkat tangan. Yura tuh terlalu berisik dan gak bisa diem. Lalu suatu hari Yura pun mulai ngerasa gak enak badan. Tenggorokannya gatal dan kepalanya pusing. Hori dan Yuki tuh juga nyaranin agar dia pulang agar gak nularin yang lain. Pada akhirnya Yura pun pergi ke ruang guru buat izin pulang. Tapi di tengah jalan dia ketemu sama Honoka yang lagi kesusahan bawa kotak besar sendirian. Tanpa ngomong apapun, Yura pun langsung ngebantuin Honoka. Dan Honoka pun terkejut deh kan, karena Yura hari itu diem banget, nggak ngomong apa-apa. Bahkan pas dia mau bilang terima kasih, Yura menjawab, "Udah diem aja." Honoka pun salah paham ya kan, dia ngira Yura kecewa sama dirinya. Padahal Yura diam tuh karena takut nularin flu ke Honoka. Dan keesoknya Honoka pun nyari Yura buat minta maaf. Tapi pas ngintip ke ruang OSIS, dan boom, Yura sudah balik lagi jadi mode super rame seperti biasa. Yang ngebuat Honoka cuman ngobrol, tapi baru 5 menit dia udah pusing sama ocehan Yura yang langsung kabur. 遅れてたら大変だなと思う。お
また嫌われた。タイミングがうるさい。 Dan cerita pun berlanjut ke rumah Yura. Di sana terlihat ada adik perempuannya, yaitu adalah Motoko Yura. Mokoto terlihat muram ya kan sejak pulang sekolah. Ternyata dia lagi galau karena bentar lagi mau masuk SMA. Mokoto tuh pingin masuk SMA terkenal, tapi nilai dia nggak terlalu bagus. Wali kelasnya bahkan bilang udah jangan bermimpi tinggi-tinggi, cari SMA lain saja. Mokoto tuh sempat nutupin kesedihannya dari sang kakak, tapi karena Yura terus memaksanya dan nanya, pada akhirnya Mokoto pun cerita. Yura yang dengarin adiknya dipandang sebelah mata langsung naik darah. Dia menyemangati Motoko, bilang bahwa dia percaya sama kerja keras adiknya. Kalau Motoko benar-benar niat pasti bisa masuk ke sekolah impiannya. Tapi kalau ternyata harus masuk SMA lain ataupun kata giri ya kan, itu nggak masalah. Apalagi seragam dan fasilitasnya bahkan lebih bagus daripada sekolah elit itu. Mendengar itu, Motoko akhirnya sadar kakaknya memang berisik, tapi dia sangat perhatian juga. Akhirnya Yura pun memutusin untuk minta bantuan ke Hori buat ngajarin adiknya belajar. Sampainya di rumah Hori, Motoko langsung buka buku, tapi Hori bilang untuk hari ini santai dulu aja. Hori lalu ingin ngobrol bareng bersama Motoko, dan dari situlah terungkap kalau hubungan Mokoto dan Yura itu penuh gengsi. Mereka saling peduli satu sama lain nih, tapi sama-sama nggak berani nunjukin secara langsung. Saling sayang tapi malu buat mengakui. 俺、私、あいつにお兄ちゃんに惚れてないといいな。 Episode 12. Singkat cerita, di sebuah restoran ya kan, Toru tuh lagi nongkrong bareng Yura sama Sengoku. Mereka lagi makan santai sambil ngobrolin topik panas tentang hubungan Toru sama Yuki. Toru tuh belak-belakan, gue dan Yuki itu cuman pura-pura pacaran. Yura dan Sengoku cuman bilang, hah? 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 Kayak gini contohnya. 言うんじゃないんだ。ええええええYa, soalnya dari luar kan mereka tuh kelihatan serius banget. Sengoku langsung nanya, Toru, lo tuh sebenarnya suka nggak sih sama Yuki? Ya, Toru tuh diam sejenak terus ngaku kalau dia memang suka ya kan. Tapi dia bingung kan perasaannya beneran atau cuma terjebak suasana saja. Itu sebenarnya cuman pelampiasan aja gak sih? Walah cici. Besoknya Yuki tuh ngajak Toru buat main game ke rumahnya lagi. Karena sebelum itu Yuki tuh udah pernah ke rumah Toru ya kan. Tapi kali ini Toru kelihatan canggung dan aneh. Yuki ngerasa ada yang disembunyiin nih kan. Dan bener aja pas mereka baru masuk ke kamar, tiba-tiba ada suara wanita. Toru-kun, aku masuk ya. Dan ternyata itu adalah Yashiro. Ya, asisten rumah tangga di rumah Toru. Dia pun masuk begitu aja langsung nanya ke Yuki, mau makan apa darling? Walah weh, bahaya banget ini kan. Setelah Yashiro pergi, Toru pun cuma bisa minta maaf sambil garuk-garuk kepala. Yashiro emang selalu excited atau sangat pingin lah ya melihat cewek ya kan. Pada akhirnya mereka tuh lanjut main game. Di sela-sela permainan, Toru menyadari sesuatu. Mungkin hubungan kita begini aja udah cukup, saling dekat tapi nggak perlu definisi. Memberikan harapan palsu ini mah namanya. Sementara itu di rumah Hori, keluarga Hori kayak biasa ya kan, suka banget sama Miyamura. Mereka sampai bilang Miyamura tuh Natalannya di sini aja ya. Tapi sayangnya Miyamura tuh nggak bisa. Dia harus bantu toko kue keluarganya. Apalagi akhir-akhir tahun nih kan, itu pasti sibuk banget bro. Apalagi Natal ini bro, Natal ini banyak cuan. Setelah Miyamura pergi, Hori lihat raportnya, nilainya bagus. Tapi ibunya bilang, ini akan jadi pembagian raport terakhir sebelum kau lulus. Kalimat itu bikin Hori mendadak berat. Setelah ini, aku bakal berpisah sama teman-teman dan juga Miyamura. Malam Natal pun tiba. Ayah Hori masih berharap Miyamura mampir. Dan harapannya pun terkabul ya kan. Miyamura pun datang ke rumah babak kue ya kan. Tapi dia bilang cuma sebentar. Yosuke itu nggak pernah nyerah. Miyamura minum teh dulu ya kan. Habis itu langsung pergi, oke? Malah kena jebakan tuh benar berhasil ya kan. Miyamura pun akhirnya tuh nongkrong dulu 1 jam di rumah Hori. Setelah cukup lama, Miyamura pun pamit pulang ya kan. Seperti biasa, Hori nganterin sampai depan. Tapi malam itu Hori kelihatan murung ya kan. Miyamura pun nanya, ada apa? Hori pada akhirnya tuh ngaku, Aku takut kita bakal berpisah setelah lulus. Tapi aku ingin selalu bersamamu. Miyamura pun diam sejenak lalu menjawab dengan kalimat paling mengejutkan di seluruh series ini. 宮村と一緒にいたい。じゃあ結婚しよう。 Ya, Hori pun langsung blast mode kan. Lalu dengan pelan dia menjawab, iya. Dia bilang, aku ingin hidup bahagia dengan kau.
Dan sebelum suasana makin romantis kan ada telepon masuk dari ibu Miyamura yang nyuruh dia cepat-cepat untuk balik ke toko ya kan. Dan seperti biasanya dia pun pamit pergi dan meninggalkan momen manis yang gak akan pernah Hori lupakan. 元知事に来いって言われたんでしょ。早く卒業しない。待ってて1年だけ1年だけだよ。 Episode 13. Hari-hari berlalu. Para siswi kelas 3 diminta beresin loker masing-masing. Yang tandanya adalah kelulusan sudah makin nyata. Yuki yang biasanya nyimpen barang pribadi segunung panik sendiri kan. Bukan cuma Yuki sih, Miyamura, Toru juga sama. Cuman Hori dan Yura aja yang rajin. Lalu sementara itu di ruang OSIS ya kan, Remi lagi asik baca majalah. Tapi tiba-tiba dia ngeliatin foto jerapah dan terus nyeletuk, aku pengen ke kebun binatang. Tapi tempat itu jauh banget, harus naik mobil ya kan, bahkan nginep segala. Lalu Yanagi pun langsung punya ide, tenang tunggu aku punya SIM, kita akan pergi rame-rame. Remi pun langsung senyum lebar ya kan, karena dia pingin perpisahan SMA ini jadi berkesan banget. Seperti biasa Miyamura pun mampir ke rumah Hori, tapi kali ini Hori lagi tidur pulas. Miyamura tuh duduk diam sambil ngeliatin wajah Hori. Dia mulai flashback ke masa lalu. Kalau bukan karena ketemu dengan Shota waktu itu, mungkin hidup Miyamura tetap akan kelam dan sunyi sepi suram ya kan, tanpa Hori, tanpa teman. Mungkin SMA-nya bakal sama saja kayak SMP, sendirian. Miyamura pun sadar takdirku berubah semenjak ketemu dengan dia. Dan tiba-tiba Hori pun bangun ya kan. Dia nanya kenapa Miyamura tuh bengong. Miyamura cuma senyum, aku bersyukur bisa ketemu dengan kamu. Hori pun bilang, mau gimana pun jalannya, kalau emang ditakdir bareng pasti akan bertemu juga. Dan hari kelulusan pun tiba. Sengoku sebagai ketua OSIS ngasih sambutan penuh semangat. Tapi pas dia serius-seriusnya, tiba-tiba tanpa sengaja Miyamura pun bersin keras banget. Dan Sengoku pun akhirnya nervous dan membuat pidatonya sangatlah bagus. やってしまった Tapi saat udah upacara selesai, Sengoku pun langsung ngejar Miyamura. Tapi Toru tuh sengaja ngalangin jalannya kan, dan bilang bahwa petardo tadi tuh sangatlah luar biasa. Dan Miyamura pun berhasil kabur ke atap sekolah. Di sana Miyamura pun kembali bertemu dengan dirinya yang dulu. Yang Miyamura kecil bilang, selamat ya kamu lulus. Dan makasih udah berubah. Miyamura masa lalu pun akhirnya pergi ninggalin versi dirinya yang udah percaya diri dan bahagia. Dan hari itu jadi perpisahan bukan cuma dengan sekolah, tapi juga dengan perasaan yang sudah tak terbalaskan. Seperti Sakura yang akhirnya ngelepas Toru dengan senyuman sedih, ataupun Yanagi yang diam-diam menyimpan rasa untuk Yuki. Semua kenangan dan rasa itu ditinggal bersama dengan sekolah ini. Setelah pas foto bareng teman, saatnya ketemu keluarga. Lalu Kyosuke masih jadi fans berat Miyamura kan, bahkan disambut Miyamura lebih heboh dari menyambut anaknya sendiri. Sementara itu Motoko adiknya Yura tuh ngepres rasa malunya dan gengsi buat menjemput sang kakak. Lalu pas sampai rumah dia cuman bisa heran ya kan, ini kakak gua beneran ya kan, kenapa jadi kayak gini kan, berandalan imut begini gitu kan. Ya karena Motoko tahu tuh Yura tuh sangat beringas gitu kan, tapi saat di sekolah malah suka ngelawar. Bahaya ini ya. お兄ちゃん なんだ妹 お兄ちゃんだよね。 お兄ちゃんだよ Sore harinya Hori pun ngajak Miyamura makan sushi. Di perjalanan Miyamura lagi-laginya melamun. Dia ngerasa beruntung banget ketemu Hori ya kan. Gara-gara Hori dia punya teman, punya rasa percaya diri, dan juga punya seseorang yang dia cintai. Kalau langit musim semi bisa digenggam, dia pasti pengen kasih langit itu ke Hori. Tapi mungkin Hori lebih suka kue yang banyak krimnya. に何かをしてあげられたかな。だから宮俺は見たこともないほど青くて一人にあげられたらな。クリームのたっぷり乗ったケーキの Dan begitulah kita dua remaja yang awalnya tuh cuman sekedar tahu nama, lalu tanpa sadar jadi rumah satu sama lain. Horimiya bukanlah tentang cinta yang sempurna bro, tapi tentang bagaimana sih dua orang bisa saling menerima dengan luka, dengan kekurangan, bahkan dengan sisi aneh yang gak semua orang bisa terima. Contohnya Fetisori, oke? Di dunia yang sering maksa ya kan kita buat tampil ideal, mereka nih milih untuk jujur. Dan disitulah hubungan mereka tumbuh pelan tapi dalam. Kadang cinta tuh nggak muncul karena kamu hebat, tapi karena kamu berani nunjukin dirimu yang sebenarnya. Jadi buat kalian ya kan yang masih takut jadi diri sendiri, atau lagi nungguin seseorang yang bisa nerima kalian apa adanya,
Ingat, kamu tuh juga pantas untuk dicintai, bro. Tapi nggak tahu sih, nggak perlu jadi sempurna dulu tapi oke. Jangan lupa like, comment, dan share ya kan. Kalau kalian juga pernah nemuin orang yang bikin kalian ngerasa cukup, meski dunia bilang sebaliknya. Woi kak, ini skrip kau yang nulis kan? Iya dong, gimana? Dalam kan? Bikinnya sek tapi manis gitu. Ya dalam sih dalam ya kan. Tapi kenapa pas adegan romantis kamu tambahin catatan harus baca sambil lirih gitu? Biar nuansanya tuh lebih kerasa gitu bang. Nah nanti gue kerasa kayak nyanyi lagu galau anjay. Sebelum itu sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gue pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe boy. Oke.